wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel kami di Ngobos, ngobrol bareng wong sukses. Ben gue sukses. Oke, untuk episode keempat kita kali ini kita lagi datang di salah satu tempat, yaitu yang bernama PT Java Dwipa gitu. Dan kali ini aku juga sama dengan foundernya, dengan Bapak Leman ya. Yeah. Oke, perkenalan dulu Pak untuk teman-teman yang di rumah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dan saya kebetulan salah satu dari direktur dan juga owner nih Iya. dari PT Java Dwipa Duta Mandiri. Saat ini PT Java Dwipa Mandiri itu sudah tahun 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis. Oke. Udah lama berarti Pak. Udah dapat Ada 8 tahun kan Pak ya? 18 ya. Oh, 18 tahun udah besar. Saya ya nggak bisa matematika ini. 17 tahun. Iya, Sekarang kan 17 tahun. 2020. Background tentang Java Dwipa ini sebenarnya backgroundnya dia bergerak di bidang apa Pak? Java Dwipa itu saat dulu, jadi 2003, jadi waktu itu kita masih banyak membantu di perbankan. Di perbankan itu kami satu mungkin lebih ke hanya menghandle komputer ya, komputer dan juga printer gitu. Setelah 5 tahun berikutnya kita banyak main di dunia telekomunikasi. Saat itu kami menjadi mitranya Indosat IM2 dan juga Telkom untuk membantu beberapa pekerjaan mereka, terutama solusi di customer ya. Jadi setelah itu kami berjalan banyak untuk kebutuhan solusi beberapa BUMN, terutama banyak yang kami kerjakan adalah beberapa BUMN ya tentunya yang saat ini sudah berjalan. Mungkin seperti itu. Dan sejauh ini berarti dulu backgroundnya emang mengerjain perbankan gitu. Nah untuk saat ini berarti lagi fokus ngerjain apa Pak? Untuk saat ini? Ya, jadi pekerjaan kami saat ini lebih banyak ke solusi ya. Kebetulan Java Dwipa saat ini tidak hanya di telco, tapi ada divisi namanya ada divisi lighting, ada divisi robotika, dan ada divisi IT, dan juga ada divisi yang lebih kepada power ya. Power di sini ada lebih ke electrical, dan juga semoga ada juga pengembangan ke depan kita akan menjadi ISP, Internet Service Provider. Oh. Jadi ini lagi proses untuk izin. Jadi nanti saya pinginnya bahwa kami jual internet murah dan ada paket solusinya. Segmen kami rencananya untuk ISP ini banyak membantu ke sekolah. Jadi karena dengan kondisi saat ini saya pinginnya bahwa paket terhadap internet itu bukan lagi menjadi paket yang mahal, tapi juga ada paket solusinya. Harapan kami sih nanti akan menuju ke sana. Mungkin begitu. Oke. Jadi ini usahanya dulu itu dapat idenya berawal dari mana sih Mbak sebenarnya? Misalkan ide berawal dari keresahan gitu ya Dede. Biasanya ini Sempat resah nggak Pak? Ya. Ya, jadi Sempat resah. awal mulanya Java Dwipa, jadi memang dulu kita ada teman-teman yang banyak membantu kita ya. Kita sudah ada sekarang ada 17 tahun ya. Tentunya ide itu awalnya karena kita tidak diterima di tempat kerja saja. oh begitu. Jadi tidak diterima di tempat kerja dalam artian mungkin nggak ada yang mau terima saya sebagai karyawan ya. Oh, iya. Jadi awal dari situ kita akhirnya harus
ya sudah kita harus berbisnis, Membuka usaha sendiri, Membuka usaha membuka peluang apa pekerjaan Pekerjaan sendiri. betul. Jadi awal dari itu kita pinginnya tidak lagi melamar pekerjaan, Iya, tapi menerima pekerjaan. menerima karyawan, Karyawan, Iya, ke iya, depannya. pekerjaan. menerima karyawan ya. Iya, menerima karyawan. Membuka lapangan Artinya pekerjaan. alhamdulillah sampai dengan sekarang kita ada sekitar 50 sampai 60 orang. Memang saat ini akan berkembang terus. Mungkin kondisi saat ini yang kita melihat di tempat lain ya, terutama di bisnis yang lain, mungkin ya kita sangat bersyukur ya, karena di bidang telco saat ini lagi banyak dibutuhkan oleh beberapa company yang memang mereka membutuhkan satu komunikasi yang harus handal ya, ya kami bisa memberikan solusi. Kalau boleh tahu dulu sebenarnya apa daftar kerja apa kok sampai ketolak gitu? Bocoran ya. Ya sebenarnya karena harus dulu kita keterima pekerjaan tapi tempatnya setengah jam. Jadi saya pernah ke Bali dan juga pernah ke Jakarta. Nah dari situ kita akhirnya berpikir kapan kita harus jauh ya. Nah itu ada di bidang lebih ke sama komunikasi juga. Tapi karena tempatnya jauh akhirnya kita berusaha untuk lebih kerja di Jawa Timur terutama. Nah sampai sekarang alhamdulillah kantornya ada di Jawa Timur. Tapi kita saat ini sudah punya kantor cabang, ada di Mataram, ada di Bali, ada di Malang gitu ya, ada di Semarang. Semarang termasuk kotanya ya, tapi kita juga ada di Kudus dan di Pati. Kita di sana produknya yang kita jual lebih ke produk internet juga ya. Di sana services namanya, membantu untuk lebih ke instalasi fiber optik, mungkin begitu ya. Dulu respon orang sekitar gimana Pak waktu Bapak membangun usaha ini? Kan mesti ada yang pro, ada yang kontra, itu kan pasti. Ya, jadi ini yang menarik ini. Iya. Iya. Ini yang menarik dan banyak yang menjadikan hal kita mengawal suatu usaha itu jadi susah, karena banyak orang yang meremehkan atau mungkin ada hal yang tidak baik kepada kita, tapi hal itu seharusnya menjadikan ini motivasi dan juga kalau memang itu sampai ketahuan kita ya kita bilang saja bahwa suatu saat Anda akan menjadikan hal itu. Mungkin ini yang menjadi motivasi kita ya untuk dalam berbisnis, tapi hal itu akan terjadi karena terutama buat teman-teman yang fresh graduate ya, melepas baju akademi itu cukup berat karena baju itu didapat cukup lama dan begitu keluar harus semuanya dihandle sendiri. Ini yang menjadikan berat. Jadi mungkin buat teman-teman yang fresh graduate itu suatu tantangan buat diri kita sendiri ya. Artinya untuk memulai suatu bekerja itu ya harapannya dibuang dulu nih baju alma maternya. Kalau itu sudah terbuang ya sudah, kita harus pakai motor gitu ya, membawa barang sendiri gitu. Kalau misalkan pakai baju alma mater mungkin itu kita akan, kalau itu belum dibuang ya, kita merasa kayaknya menyisihkan lengan itu jadi hal yang berat mungkin karena kan kita belajarnya cukup lama. Tapi itu tantangan buat teman-teman semua. Mungkin itu ya dari ini. Jadi kita harus kita buang baju alma mater kita. Kalau sudah keluar ya sudah, kita harus pola dan orang yang pikirannya sama gitu. betul. Iya sih, karena apa kan ya, saya juga sempat beberapa itu orang kayak mikirnya oh saya dengan sekolah di sini jadi ada kasta-kasta yang berbeda gitu loh. Padahal kalau di dunia pekerjaan mungkin itu hal yang sangat nggak dibutuhkan banget gitu.
apalah kayak nama universitas atau Iya. apa gitu loh Pak. Kan kadang kan ada yang kayak oh iya nih aku harus sekolah di PTN itu harus apa sekolah negeri atau swasta gitu. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih Pak? Kayak oh kamu lulusan negeri gitu atau kamu lulusan swasta ini berpengaruh nggak kalau dalam pekerjaan sendiri? Menurut Bapak? Pengaruh tidak ada kalau sih. Kita ini orang optimis ya. Tentunya memang satu hal yang menjadi bekal untuk kita berusaha itu mungkin satu kita jujur. Yang kedua kita harus cerdik. Cerdik dalam artinya cerdik yang jelek ya. Tapi cerdik dalam arti mensikapi semua hal. Kalau yang ketiga kita tetap harus punya kemauan untuk usaha yang lebih keras. Jadi kalau misalkan yang saya istilahkan keras itu artinya kita tidak rapuh dalam hal menghadapi suatu permasalahan. Kita tidak rapuh terhadap melihat situasi gitu. Yang penting kita hasil itu adalah kita tidak bisa, artinya hasil harapannya kita harus berhasil tidak bisa. Itu bukan milik kita dikatakan berhasil artinya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah usahanya. Jadi artinya bahwa suatu keberhasilan itu kalau tidak melalui proses usaha tidak akan ada berhasil ini. Jadi artinya usaha itu nomor satu ya. Artinya usaha yang harus kuat, harus yang tidak rapuh gitu ya. Dan juga harus tahan malu tentunya ya. Karena orang sekitar kita itu yang tadi dikatakan di depan bahwa ada istilah mencemooh itu pasti ada. Dan itu pasti akan terjadi ke semua orang yang melakukan suatu hal yang baru, karena mungkin di keluarga kita tidak ada yang usaha atau berbisnis, tapi kita sendiri yang berbisnis gitu ya. Kita akan lingkungan kita akan banyak, dukungan lingkungan itu juga penting, tapi artinya bahwa tantangannya dari situ. Bisa juga entah saudara kita sendiri yang artinya menyampaikan suatu hal yang menjadikan kita jadi rapuh gitu ya, itu bisa terjadi. Jadi tiga hal itulah yang paling enggak yang menjadikan harus kita punya. Kalau modal nggak harus kita punya modal gitu ya. Modalnya adalah kalau orang Surabaya dia bilang adalah bonek. Bodoh nekat. Bodoh nekat. Nah ini bodoh nekat itulah yang menjadikan kita menjadi kuat. Iya. Dan karena kita orang Surabaya dan sekitarnya ya. Iya. Karena kalau Bangkota Susila itu kan termasuk Surabaya nih. Iya. Jadi bonek nomor satu. Tapi artinya bonek itu tidak hanya bodoh nekat, tapi kan kita semuanya sekolah. Ya. Kita semua punya teman-teman yang punya keahlian. Artinya bahwa di situ tidak hanya bekal nekat, tapi nekatnya itu adalah dalam kutip kita sudah punya strategi. Nah kita udah sekolah ada mulai SD, SMP dan SMA dan kuliah. Artinya di sini ini kita mulai belajar terhadap strateginya. Nekatnya memang nomor satu, tapi 80% adalah kita harus ada strategi. Tapi nekatnya harus di depan nih. Gitu. Kalau strategi dok, kita nggak nekat nggak akan jadi. Banyak teman-teman yang punya konsep dan banyak teman-teman punya suatu rencana yang besar, tapi hanya berupa tulisan dan hanya berupa suatu wawasan saja, tapi tidak pernah dilakukan. Itu banyak. Nggak berani mungkin Pak mereka ngambil Nggak pede lebih tepatnya. Itu boneknya tidak. Iya. Belum punya jiwa perbonekan. Iya. Jadi bodoh nekat itu di poin yang utama juga. Iya. Jadi kalau bisa melahirkan bonek-bonek juga gitu, bodoh nekat. Boneka juga ada ya. Oh iya.
wanita ya. Wanita. Iya. Terutama buat mbak-mbak yang ada di sini bahwa bonek itu juga perlu nih. Wanita ya, bukan bonek Kan ya. juga perlu nih. Iya. Oke, Java Dwipa ini apakah hanya bergerak di bidang telekomunikasi aja Pak? Kalau emang enggak, apa aja macamnya? Baik, Jadwipa saat ini ada dua produk, saat ini masih dua produk. Kita sudah sebagai distributor, ada Osram, dan yang kedua ini baru kita menjadi distributornya Brady dan kita dipercaya. Kebetulan Brady ini lebih ke produk untuk K3, mungkin yang ada di depan ini ya. Dan ini adalah produk untuk solusi untuk K3. Jadi kalau bergerak di telekomunikasi sudah bertambah sekarang. Ada solusi buat lighting, solusi buat K3, dan juga untuk power itu lebih ke electrical tadi ya. Terus yang keempat adalah lebih ke automation yang robotika tadi, dan yang satunya lagi nanti ada ISP. Jadi tapi kita produk yang kita miliki itu masih tetap dalam satu rule yang artinya menjadi target kita adalah kita menjadi satu partner solusi yang terbaik buat beberapa company yang lain. Mungkin begitu. Dari sekian produk nih Pak, ada yang lebih difokuskan nggak? Yang lebih dikhususkan, saya saat ini fokus nih sama ini, itu ada nggak sekarang? Baik, kalau solusi, jadi kita produk sekarang sudah tidak lagi jual box ya. Box itu artinya hanya jual printer seperti ini. Tapi kita saat ini yang kita jual itu lebih ke solusi. Jadi solusi buat bagaimana menerapkan K3 gitu ya. Ada solusi bagaimana menerapkan terhadap kebutuhan produksi. Jadi kita sudah berupa paket sih saat ini yang kita jual. Paketnya ya paket solusi. Jadi customer itu pinginnya harapannya terhadap industri mereka itu seperti apa. Nah kita nanti menerjemahkan terhadap ke bidang IT-nya. Jadi sebenarnya semua proses itu kita selesaikan dengan produk kita. Jadi ada keluhan apa terhadap customer, oke Pak, kita akan selesaikan terhadap paket yang kita miliki. Jadi kita selesaikan dengan paket IT kita. Mungkin saat ini trennya ke sana. Oke. Apakah yang jadi pembeda dari Java Dwipa sendiri itu? Saya pembedanya satu, kami tetap mementingkan terhadap services ya, pelayanan kepada customer. Itu yang paling utama buat kami. Jadi satu contoh mungkin komplain ya kita harus segera handle dan harus segera kita selesaikan. Terus yang kedua mungkin apa yang menjadi kebutuhan customer ya kita buatkan perencanaannya. Nah ini yang menjadikan pembeda, dan kita juga punya suatu produk yang menjadi usulan customer gitu ya. Artinya produk yang kita miliki itu akan bisa menjadikan atau membantu customer untuk lebih kepada proses mereka untuk lebih sederhana, baik dalam hal penjualan, dalam hal produksi. Nah ini kita banyak berikan masukan kepada customer, itu yang menjadi perbeda kita. Tadi dengar apa? Katanya sudah bergabung dengan Pak. Ini ada, kita sudah Kerjasama. Ya, atau ada partner. Oke, kami sudah menerapkan dan kita sudah punya sertifikasi SMK 3. Jadi SMK 3 itu menjadikan kita bisa masuk ke beberapa company yang terutama company besar ya. Company itu sudah meminta kami untuk menjaga, artinya budaya K3 itu sudah ada di tempat kita. Jadi budaya K3 itu jadi penting karena
target dan tujuan K3 adalah untuk bisa mengefisiensikan terhadap aktivitas yang kita lakukan, dan terutama di perusahaan besar ya, itu menjadi poin yang utama karena mereka juga menerapkan sama juga kepada kita. Company besar akan meminta kita sebelum mendapatkan pekerjaan itu kita harus terdaftar di CSMS. Jadi CSMS itu adalah Contractor Safety Management System, di mana kami sebelum melakukan pekerjaan harus mendapatkan suatu izin yang dikeluarkan oleh mereka. Baru kita akan bisa ikut terhadap apa yang mereka perintahkan kepada kami. Kalau CSMS itu tidak bisa kita dapat, kita tidak akan bisa bekerja di tempat tersebut. Mungkin itu yang menjadikan, dan PT Java Dwi Panuta Mandiri ini saat ini sudah punya SMK 3. Jadi SMK 3 ini terutama yang kami artinya menjadikan kami berbudaya K3 itu karena kita sudah mempunyai secara company, kita sudah mempunyai SMK 3 tersebut. Sebenarnya seberapa penting sih Pak? Tadi kan dari tadi sudah ngomongin budaya K3 gitu. Sebenarnya penting banget nggak? Atau pentingnya tuh alasannya apa gitu? Baik, kalau sangat penting sekali ya, karena budaya K3 ini kembali lagi di awal bahwa lebih kepada efisiensi dan efektivitas terhadap PT ini. Jadi artinya pola terhadap semua aktivitas ini terdokumentasi semua dengan adanya K3. Jadi harapannya adalah pasti kita masih ada celah yang kurang, tapi dengan adanya dokumentasi terhadap aktivitas kita akan bisa mereview untuk berikutnya. Nah, di sini menjadi tolak ukur bahwa suatu proses itu berjalan atau tidaknya itu dari dokumen yang sudah kita dapat, dan itu menjadi data untuk menganalisa terhadap setiap proses yang ada di sini. Nah, itu pentingnya adalah di sana. Nah, kita akan bisa, jadi bukan dalam artian bisa cepat kita punya SMK 3 terus kita bisa efisiensi, tidak. Jadi masih ada proses yang harus kita perbaiki, kita efisiensikan, kita efektifkan, dan tujuannya ya kepada efisiensi. Nah, penekanan itulah yang menjadikan nantinya tentunya perusahaan harus mendapat profit yang besar ya dengan efisiensi itu. Nah, ini juga menjadi daya saing terhadap company yang lain juga. Oke, sejauh ini udah bekerja sama dengan apa aja Pak? Ya, ini jadi menarik juga nih ya. Iya. Kerjasama kita banyak membantu, ada BUMN ya, ada kalau saya sebutkan ada, alhamdulillah juga sudah dipercaya, ada PLN, ada DJB, Wow. ada juga Petro gitu ya, terus ada juga perusahaan oil and gas ya. Kita memang saat ini lagi berusaha untuk bisa masuk ke Pertamina tentunya. Nah, tapi memang yang menjadikan poin untuk bisa masuk, kita juga kembali lagi kita harus punya budaya K3 tadi, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang lain ya, ada universitas juga yang sudah kita kerjakan, dan ada juga sawit ya, kita pernah kerjakan sampai ke Sorong, dan alhamdulillah kita juga ada beberapa pembangkit yang sudah kita bantu, terutama banyak yang ada di luar Pulau Jawa ya, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, dan juga kita pernah juga sampai ke Sorong membantu kerjaan. Menarik sekali Pak. Sebenarnya suka duka nggak Pak? Susah nggak mengerjain ini semua, susah nggak sebenarnya menurut Pak? Baik, susah sebenarnya, yang menjadi susah itu karena tim saya solid ya,
kita punya tim yang memang expert di bidangnya. Jadi kata-kata susah itu bisa dikatakan ya tetap ada, tapi ya kita tetap berusaha untuk sebaik mungkin tidak susah gitu ya. Kan kita juga artinya semuanya ya harus kita rencanakan, dan tim kami lah yang akan melakukan hal itu gitu. Jadi saya buat tim saya adalah tim yang luar biasa, dan saya tidak bisa sendiri untuk melakukan ini karena dukungan tim saya yang hebat tersebut ya kita bisa eksis sampai sekarang. Jadi artinya bukan saya ya, tapi tim saya lah yang bisa melakukan itu semua. Kerja sama tim Ya, yang paling utama. teamwork ini ya yang paling utama. Jadi kan kalau tantangan kan sudah, Pak bisa ngasih kayak apa ya, bekal nggak buat teman-teman yang mau mendirikan usaha, mungkin kayak antaranya tadi Bapak bilangnya kayak bonek dulu, iya mereka mungkin akan mikir kayak ya modalnya nggak ada, terus mungkin ada apa itu namanya, Bapaknya ngasih kayak motivasi lah buat mereka yang mau bikin usaha ini. Tapi nggak pede. Iya betul. Ya, ya. Istilah nggak pede itu biasanya yang muncul adalah malu gitu. Iya. Karena berusaha itu bisnis ya, jadi malu itu menjadikan satu hal yang paling utama dan berperan membuat kita jadi tidak punya usaha. Jadi malunya harus dibuang. Tapi yang kembali di awal bahwa kita harus cerdik, kita harus jujur ya, kita harus cerdik. Dalam artian cerdik bukan cerdik yang nggak baik, tapi kita bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau pandemi kita harus buat apa gitu ya. Terus yang ketiga ya kita harus apa tadi ya, membuang baju alma mater kita ya. Kalau kita misalkan sudah kuliah, kalau kita sudah ya kita kalau udah selesai ya udahlah, kita harus simpan dulu nih bajunya, saya nggak akan pakai ini lagi gitu ya. Artinya bahwa kita harus punya hal yang inovatif tentunya, inovatif, dan juga ya kita harus berdoa, karena usaha dan berdoa itu adalah suatu kunci yang utama itu Pak. harus berpasangan ya. Iya. Karena kalau kita hanya berusaha doa ya mungkin ya monggo itu satu pilihan, tapi alangkah baiknya ya, terutama ini nasihat buat diri saya juga, bahwa kita harus berusaha dengan keras dan juga harus berdoa. Berusaha, berikhtiar Gitu ya. Istiqomah. berdoa. Oke Pak. Boleh, ini sebenarnya yang depan ini ya teman-teman, itu ada 2 alat. Saya juga nggak tahu apa untuk apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bapak aja ini untuk apa dulu nih Pak. 2 alat ini sebenarnya sama dengan yang ada di sekitar kita, ini printer sebenarnya. Oke. Nah, kebetulan kita dikasih kepercayaan kita menjadi distributor untuk produk ini dari US. Nah, printer ini banyak digunakan di dunia industri. Jadi printer ini sebagai label, dan hasil output dari printer ini dia tahan terhadap suhu gitu ya, tahan terhadap air, istilahnya ada waterproof ya, dan juga memang peruntukannya adalah ke industri. Dan juga yang sudah banyak pakai itu biasanya untuk stiker terhadap produk. Nah ini juga ada garansi juga, biasanya bisa dipakai. Tapi Brady ini lebih kepada untuk mendukung aktivitas dari K3. Jadi membuat sign untuk dilarang masuk gitu ya. Terus ada juga kita punya produk banyak sebenarnya, produk Brady. Tentunya bisa dilihat di websitenya Brady ya.
Biasanya ada di bawah sini ada. Oh, ada di Nanti bawah ada sini. sini. link ya. Ya, baik. Nah mungkin itu yang printer ini adalah printer yang sama dengan yang lain, tapi peruntukannya yang berbeda. Tapi ini bentuknya beda ya Pak? Ya, Atau sama fungsinya emang sebenarnya? ya jadi printer ini secara fisik berbeda, tapi fungsi peruntukannya juga berbeda karena kalau di sini lebih ngomong ke yang artinya tahan terhadap suhu, terus juga terhadap air. Ini juga sama, tapi buat yang cetakannya lebih kecil. Jadi sesuai dengan bentuknya ya. Jadi kalau yang ini untuk ukuran yang lebih besar, kalau ini ukuran untuk lebih kecil. Mungkin itu lebih efisien kecil. Ya. Dia lebih portable dan mudah dibawa kalau ini. Kalau ini agak berat ya. Agak berat. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk pas kita ngasih label tapi posisinya ada di atas gitu, ya tentunya kalau bawa ini berat. Jadi kalau ini kan makanya dia ada tali gitu ya. Oh iya, bisa diinin gitu. Betul, jadi kita Kalau bisa bawa. naik ke atas untuk bawa. Saya buat teman-teman semuanya bahwa dengan kondisi saat ini kita tetap harus bisa, artinya melakukan hal yang positif ya. Yang positif, dan kita harus cerdik. Artinya cerdik ini bisa menjadikan kita tetap fit dengan kondisi yang seperti ini. Karena kan banyak industri yang tidak berjalan, tapi kalau itu menjadikan hal yang kita harus diam, itu adalah tidak baik juga. Mungkin buat teman-teman di sini yang artinya yang ini adalah, kalau menurut saya adalah inovasi juga ya. Ini ada tim yang ya mungkin harapan ini bermula dari sini bisa menjadi sesuatu yang besar, dan juga buat teman-teman ngobos ya. Iya. Ngobos. UKM saat ini perlu banyak dibantu, Oh, terutama teman-teman di daerah ya, yang harus mereka perlu kita fasilitasi dan mereka perlu kita berikan suatu hal yang baru gitu ya. Dan jualan saat ini tidak hanya jualan manual ya. Nah, media terhadap internet ini yang harus kita maksimalkan, dan teman-teman di daerah ini yang harus kita berikan suatu hal yang baru. Mereka harus kita ajari, mereka harus kita dampingi, dan itu kewajiban buat teman-teman yang pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau sudah kuliah itu kan hasil dari kuliah itu harapannya ada satu hal untuk pengabdian kepada masyarakat, itu yang harus dilakukan. Kita senang Pak melihat bahwa mereka atas ide dari kita, terus kita coba jalankan dan kerjasama dengan mereka, dan hasilnya bisa maksimal, kita akan jadi senang juga. Mungkin itu yang menjadi ini ya, buat teman-teman semua, teman-teman UKM lagi menunggu nih. Terakhir banget Pak, teman-teman yang di rumah bisa ngikutin Java Dwipa atau Brady itu lewat mana saja? Oke, kalau bisa melihat Proyek Java Dwipa, nantinya kita punya Instagram, punya ada Facebook juga. Kalau di Instagram kita ada The Java Dwipa. Kalau kita ada di website javadwipa.com. Ya ini kita tetap kita harus update juga, karena selama sekian 5 bulan yang lalu, dan begitu adanya ini, kita juga media sosial kita juga kita harus lebih maksimal. Nanti linknya di bawah ya guys. Nanti ditaruh di description box. Oke. Silakan dilihat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti episode Ngobos keempat kali ini sama Bapak Lem ya. Sama Ya. Bapak Leman dari The Java Dwipa. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, terus komen, lonceng juga dinyalakan. Oke.
Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngikutin kami dari awal hingga durasi terakhir yang di sono. Enggak tahu di sana atau di sana terakhirnya. Ya itu. Teman-teman juga terus ikutin kami di Spotify ataupun di YouTube channel Ngobos jam 10. Betul, salah. Teman-teman juga jangan lupa terus ikutin kami di Spotify kami atau di YouTube channel kami di Ngobos channel setiap hari Minggu jam 10. Oke. Salam sukses. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.